Media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Ada di antara kita yang berpikir, kalau awalnya rezeki kita sedikit, nanti jadi berubah jadi banyak. Kalau awalnya jodoh kita itu yang itu, nanti jadi yang ini, siapa tahu yang lebih baik misalnya ya. Yaitu sebenarnya adalah satu ilmu yang kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Yang penting adalah doa itu bagian dari kewajiban seorang hamba. Itu yang penting. Jadi kita harus selalu berdoa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu berdoa ya. Dan Allah berfirman ya, berdoalah kepadaku, niscaya kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Nah, jadi memang Allah mengatakan kepada kita, berdoa nanti pasti aku kabulkan. Jadi mintalah apa saja, mintalah yang sebanyak-banyaknya, yang sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan mengabulkan. Itu janji Allah dalam Al-Quran ya. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa lagi dengan saya Hawari dalam program siar Voice of Islam, kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini tentunya. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengudara dalam rubrik Cerpen. Cerpen yang akan saya bacakan adalah sebuah karya dari seorang santri pesantren Media dengan judul Sebuah Pesan Masuk. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune terus di Voice of Islam, karena nanti saya akan membawakan cerpen yang penuh makna ini. Rizka berjalan kaku di antara orang-orang yang menatapnya dengan bermacam arti. Ia menggenggam sebuah ponsel lipat model lama dengan tangan yang terus bergetar. Susunan keramik di lantai 7 itu seolah bergerak mengejarnya, menyuruhnya untuk sedikit lebih cepat. Ya, cepat! Ia mendangak, menatap indikator lift yang masih menunjukkan lantai 9. Indikator itu menyala merah, terang. Panahnya bergerak-gerak turun dengan mengerikan, seperti menandakan sesuatu yang buruk sebentar lagi akan terjadi di bawah situ. Rizka berdiri terpaku tak jauh dari sekerumunan orang berjas hitam. Ia bergeming di tempatnya, giginya bergemelutuk dan badannya bergetar kedinginan. Meskipun jas hangatnya sudah lebih dari cukup untuk menahan kalor agar tidak berpindah elemen. Ting! Pintu lift terbuka. Dari dalam terlihat dua wanita pecandu fashion dan seorang pemuda dengan tas-tas belanja dalam genggamannya. Semua tampak berjalan normal. Darah Rizka mengalir deras saat langkah-langkah itu terdengar melangkah keluar dari lift. 3 orang itu keluar dan menjauh. Tak ada yang terjadi. Rizka kembali membuka ponselnya setelah berkali-kali membuka dan menutupnya. Ada yang tidak beres. Pesan itu jelas-jelas menggambarkan tragedi yang akan menimpa dirinya itu akan datang dari dalam lift dan akan terjadi tidak lama lagi. Rizka melirik jam. 5 menit menuju jam 3. Ia menatap lift yang menganga lebar. Gagasan itu. Kini mendadak Rizka kembali merasakan hasrat ingin tahu yang kuat untuk mendekati kematian. Mungkinkah gagasan gila itu kembali muncul setiap kali pesan sedikit berubah alur. Ia memasuki lift itu. Pintu lift berdesing menutup.
Nuansa klaustrofobiatik menyengat dengan tajam. Rizka menekan tombol nomor 5. Sesuatu seolah menggelitiki pinggangnya saat lift mulai bergerak turun. Ia mengamati ponselnya lagi. Lift sedikit bergetar. Tunggu, jangan-jangan. Panik. Rizka seketika merasakan guncangan itu. Ia segera menekan tombol emergency stop dengan pukulan tinjunya sambil berteriak-teriak dengan suara histeris. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala
suasana di lantai dasar gedung Fakultas Filsafat tampak lengang. Seorang dosen sedang berjalan beriringan dengan mahasiswi tinggi dengan rambut hitam sebahu. Mereka terdengar sedang mendiskusikan sesuatu. Jadi menurut profesor, alam semesta ini tercipta atas hasil karya sebuah zat yang mengawali penciptaan dengan ledakan besar. Suara indah wanita yang menyiratkan sanksi dalam nada bicaranya. Ya, karena itu adalah konsekuensi dari teori sebab akibat. Setiap sesuatu memiliki sebab dan akan berhubungan dengan akibat. Jawaban santai, namun tertekan oleh kebijaksanaan seseorang bersahaja yang telah berumur. Jika itu benar, lalu zat apakah yang menciptakan zat tersebut? Rizka tersenyum menang. Di dalam ajaran Islam, manusia dilarang untuk memikirkan sesuatu yang jelas-jelas di luar daya pikirnya. Orang tua itu kini menghentikan langkahnya dan menatap lekat sepasang mata lawan bicaranya. Sifat dasar manusia adalah keingintahuan akan sesuatu yang belum ia ketahui, Profesor. Ingat itu, ujar wanita itu. Profesor Bambang Blaser melirik arlojinya. Dan sifat dasar manusia adalah selalu menuhankan sesuatu. Meskipun Anda tidak menuhankan Tuhan secara simbolik, saya yakin Anda sedang dalam posisi menuhankan ateisme Anda sendiri. Maaf, tapi saya harus mengisi kelas sebentar lagi. Profesor Blaser yang memiliki rambut yang sudah mulai memutih itu tersenyum bijaksana, lalu melangkah melewati mahasiswi cantik yang tak jadi melontarkan argumen untuk kembali menyerang. Semoga hari Anda menyenangkan, Profesor, tanggapnya riang. Rizka Angela Rosemary, seorang putri pengusaha kaya yang menganut paham ateisme. Mereka menolak mentah-mentah akan keberadaan Tuhan. Di era milenium yang serba canggih dan mudah ini, di mana ilmu iptek diagungkan di atas segalanya, untuk apa mempercayai akan adanya Tuhan? Rizka percaya bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi di luar semua hukum fisika yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan kelogisannya. Namun, sebuah pesan mendadak masuk dan mengubah seluruh hidupnya. Ponselnya bergetar tepat di persimpangan saat ia menghentikan mobilnya di lampu merah. Sebuah pesan singkat. Persimpangan depan pukul 11.23. Dari pengirim yang tak dikenal. Lampu berubah hijau. Rizka melirik jam mobil. Waktunya kini sama persis, 11.23. Mobil-mobil mulai melaju. Namun Rizka merasa ada yang aneh. Udara mendadak terasa begitu pekat. Ia tak kunjung menginjak gas. Mobil-mobil di belakangnya mulai menekan klakson dengan emosi meledak tanpa kesabaran. Ia memilih untuk tidak menggubris para pengemudi mobil-mobil itu. Dorongan untuk tetap bergeming terasa begitu kuat. Ia menunggu apa yang akan terjadi. Sebuah Grand Livina hitam melaju di sampingnya. Saat mobil itu memulai percepatan, tiba-tiba saja sebuah truk dengan kecepatan tinggi dari arah kanan melaju tak terkendali dan menabrak mobil mewah itu dengan begitu kuat. Terdengar dentuman keras membahana, memecah suasana perempatan menjadi tak terkendali. Grand Livina hitam itu terguling. Badan mobilnya remuk. Suara klakson yang bersahut-sahut berubah menjadi pegikan-pegikan tertahan. Seolah setiap sel darah merahnya membeku menjadi sangat keras. Rizka tak berani bergerak. Pesan-pesan itu kini berdatangan secara silih berganti, menggerogoti ketenangan dan rasa aman dari Rizka. Bagaimana rasanya bisa mengetahui kematian yang akan terjadi? Bagaimana jika suatu saat datang pesan kematian untuk Rizka?
Dan siapakah pengirimnya? Setiap kali mendapat pesan, ada perasaan cemas bahwa tempat dan waktu yang tertulis di pesan tersebut bisa jadi merupakan tempat dan waktu kematiannya. Seperti suatu ketika saat ia mendapat pesan, "Fakultasmu, lantai dasar, pukul 9.32." Ia sempat mengira bahwa ialah yang akan segera berhadapan dengan tragedi mengenaskan. Lalu ia menyaksikan saat seorang petugas keamanan meluncur bebas dari tangga lantai 5 dan jatuh dengan kepala pecah dan otak berhamburan yang bergerak menyebar bersama darah yang berceceran meluas di lantai. Ia menemui Profesor Blaser di kantornya dengan nafas tersengal dan mata sembab. Profesor Blaser berbicara kepadanya dari balik mejanya sambil memandang keluar jendela. "Nona Rosemary, jelas sekali ini merupakan serangan teroris yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di kota ini." Rizka ingat cerita itu. Seorang wanita muda mendadak menjadi cenayang dengan berteriak-teriak bagai orang gila, tepat setengah hari sebelum pengeboman di salah satu apartemen paling mewah di kota ini pada waktu itu. Orang-orang pada awalnya mengira wanita itu sudah gila. Namun pada saat apartemen mewah tersebut meledak menjelang tengah malam pada pertengahan Januari beberapa tahun yang lalu, maka orang pertama yang dicari adalah wanita yang awalnya dianggap gila itu. Namun wanita itu sudah terlebih dahulu ditemukan tewas beberapa blok dari apartemen tersebut dengan kepala sudah tidak tertaut pada tempat seharusnya. Lalu, apakah menurut Profesor tragedi akan berlanjut sampai suatu yang lebih besar seperti pengeboman itu? Apakah aku harus melaporkannya pada polisi? Rizka bertanya dengan suara bergetar. Profesor Blaser segera berbalik menatap Rizka. Saat beberapa tahun lalu mendadak seorang wanita berteriak-teriak bahwa apartemen mewah itu akan meledak, tak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Namun jika kau menyerukan hal serupa, maka kepanikan akan terjadi di mana-mana di kota ini. Rizka menatap Profesor Blaser pasrah, menunggu jawaban ucapan selanjutnya. Profesor kini tampak merenung, tampak sedang mengambil suatu keputusan dengan susah payah. Terpaksa, aku harus katakan, kita harus mengambil urusan ini sendiri agar tidak terjadi kepanikan. Apa? Tidak, Profesor. Polisi bisa mengambil kasus ini tanpa diketahui pers. Kita tidak akan melawan sendiri. Kita tidak bisa. Kita tak akan pernah bisa mengandalkan polisi, Nona Rosemary. Lalu apa? Kita melawan dengan tangan kita sendiri? Ini mustahil, Prof. Profesor Blaser menghela nafas. Kita harus bertindak melawan tanpa meminta bantuan polisi. Para teroris ini akan segera meninggalkan deretan teror yang mereka susun. Jika terjadi satu saja kesalahan, saya benar-benar memahami pola ini, Nona Rosemary. Dan langkah pertama adalah Anda harus meminta zat yang tidak pernah tidur. Mintalah bantuan pada Tuhan. Tidak. Rizka bangkit sambil memejamkan matanya dan menggerak-gerakkan sebelah tangannya terangkat. Sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita melawan teroris dengan bantuan Tuhan? Tidak masuk akal. Tidak, ini sudah terlalu jauh, Profesor. Saya memiliki cara saya sendiri untuk mengakhiri semua ini. Rizka melangkah keluar. Namun saat Rizka mencapai bingkai pintu, ponselnya bergetar. Dengan segera ia membukanya. Sebuah pesan masuk. Ponsel itu terlepas dari tangan Rizka dan terjatuh membentur lantai. Profesor Blaser segera menghampiri Rizka yang gemetar ketakutan dan memungut ponsel itu. Ya Allah, desis Profesor Blaser ngeri. Di depan itu terpampang foto wajah Rizka yang berlumuran darah dan sebuah pesan singkat di bawahnya. New Star Trade Building, lantai 10, pukul 2.53 hari ini. Rizka menyeka air mata yang tanpa sengaja ia jatuhkan. Matanya menatap kosong. Saya sudah duga, Profesor, hari ini pasti akan tiba. Tak ada yang bisa dilakukan Profesor Blaser. Dia hanya menatap Rizka yang bangkit dan membiarkannya berlalu dengan langkah-langkahnya yang cepat. Rizka menoleh.
Mintalah bantuan pada Tuhan. Hanya itulah satu-satunya kesempatan Anda, Nona Rosemary. Pintu lift tertutup. Nuansa klaustrofobiatik menyengat dengan tajam. Rizka menekan tombol nomor 5. Ada sedikit rasa geli di pinggangnya saat lift mulai berjalan turun. Ia mengamati ponselnya lagi. Lift sedikit bergetar. Tunggu, jangan-jangan lift itu kembali goyah, kini dengan guncangan yang lebih kuat. Getaran itu berhenti sebentar. Lampu di lift itu berkedip-kedip. Jelek. Mendadak lift meluncur kencang. Tali penahannya telah terputus, entah bagaimana. Panik. Rizka segera menekan tombol emergency stop dengan sangat keras. Ia berteriak dengan sekuat tenaga. Indikator di lift menunjukkan angka-angka nomor lantai yang berubah dengan cepat. Dalam kepanikan, Rizka duduk menyudut sambil menutup kedua telinganya dan berteriak sekeras-kerasnya. Lift terus meluncur turun. Rizka teringat nasihat Profesor Blaster. 6, 5. Indikator lift terus bergerak. Tuhan, jika kau benar-benar ada. 4, 3, 2. Keluarkan aku dari sini. 1. Ting. Pintu lift terbuka. Rizka berhenti berteriak. Orang-orang yang hendak memasuki lift menatap Rizka keheranan. Nona baik-baik saja? Semua terasa begitu cepat dan begitu aneh. Rizka bangkit perlahan dan menatap sekelilingnya, bingung. Apa itu tadi? Tuhankah yang telah menyelamatkanku? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepala Rizka, bahkan sampai langkah-langkah itu terdengar memasuki lift. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa.
ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai, walau apapun caranya jual. Engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. 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 Nah, pendengar yang budiman, bagaimana dengan cerpennya? Penuh makna bukan? Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari cerpen berjudul Sebuah Pesan Masuk karya Hawari ini. Usai sudah rubrik cerpen kali ini, minggu depan kita akan bertemu lagi tentunya di Voice of Islam. Bagi Anda yang ingin memberikan masukan, saran atau kritik, Anda semua bisa kirim lewat email ke mediaislamnet@yahoo.com atau lewat SMS ke 0857 718 8661. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang Voice of Islam, Anda semua bisa klik di mediaislamnet.com. Dan akhirnya, saya Hawari undur diri dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mendengarkan acara ini dari awal hingga akhir. Pesan saya, sampaikan makna dan hikmah yang terkandung dalam cerpen ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas. Saya Hawari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Mari menimbang masalah dengan syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.